Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Anak-anakku kelas 3 pada pagi hari ini kita kembali ke tema kita yang sekarang masuk subtema yang keempat di tema yang ketiga ya. Ini keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ini lihat, ada yang minum kopi dan ada yang batuk lihatnya. Maka kita langsung ke pembelajaran pertama, bertani garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, mari kita baca wacana di bawah ini. Ya, ini lihat nih. Ternyata garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Kemudian membuat para petani membuat ladang garam berbentuk tambak untuk menampung air laut ya. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki sungai. Banyak sungai, contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara ya. Kalau mau lihat silakan ada di sekitar, mungkin di mana, daerah Cilamaya mungkin ada kelihatannya. Setelah tambak dibuat itu terlihat, setelah tambak dibuat lalu diisi air dengan laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam ya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar laut, di dasar tambak harus segera dipanen. Namanya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab nanti kualitas garamnya akan menurun atau tidak bagus ya. Garam-garam yang dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah ya. Nah, setelah kalian tadi membaca tentang wacana bertani garam, silakan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dijawab ya, dicontreng aja checklist ya, mana yang benar ya. 178 kita masuk. Ini kita lewati saja. Kemudian di 179, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, berarti menit dibikin jam dulu ya. Satuan jam dapat diubah menjadi menit dan diskusikan bersama teman-temanmu. Jadi 1 menit adalah sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, silakan itu cara menyelesaikannya ya. Jadi 2 jam adalah 2 kali 60 menit, maka menjadi 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit ya. Kemudian untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ya, diganti lagi jadi menit ke jam kan itu kan. Jadi lihat di halaman 180 itu jadi 90 menit adalah 60 menit plus 30 menit. Nah, 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti 1 jam 30 menit ya. Kembali langsung setelah memanen garam, petani membawa garam hasil ke pabrik. Waktu ditempuh petani menuju pabrik berjalan kaki 1 jam 20 menit. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, kembali lagi berarti jam dibikin menit lagi ya. Berarti 1 jam itu 60 menit ditambah 20 menit berarti menjadi 80 menit ya. Nah, di sini silakan isi 181 itu silakan dikerjakan juga. 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik. Nah, ini rumusnya lagi ya. 1 jam adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik ya. 180, 181 silakan kerjakan. 182 juga dikerjakan juga ya. Kemudian kita lihat ini cara melipat kaos ya dengan rapi dan benar. Kemudian susun di lemari, diberi pewangi ya agar tidak binatang atau rayap atau mereka tidak mau ya. Nah, silakan itu saja mungkin tugasnya kali ini 182, 181 dan kemudian halaman yang ke 177 ya tugasnya. 177 satu ulangi tugasnya halaman 177 itu checklist saja A, B atau C. Kemudian 181 itu dari menit ke jam dan dari jam ke menit silakan. Sana 182 juga sama ya. Itu aja mungkin pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.